Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Yang Ustadz doakan semoga anak-anak Ustadz tetap sehat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustadz semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 1 pada pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak Ustadz, perhatikan baik-baik ya materi hari ini. Semoga hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar. Baik anak Ustadz, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Ustadz semua, pada pembelajaran 5 kita akan mulai dengan muatan IPS, di mana kita akan melihat apa pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Listrik bermanfaat dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada listrik, kegiatan manusia dapat terganggu. Nah, pernahkah anak-anak Ustadz mengalami pemadaman listrik? Jika malam hari listrik padam, apa yang anak-anak rasakan? Tentunya anak-anak Ustadz akan kesulitan melakukan aktivitas karena gelap. Itulah yang dialami oleh masyarakat ketika belum ada lampu listrik. Masyarakat menggunakan penerangan seadanya untuk penerangan. Biasanya mereka menggunakan lampu tempel yang terbuat dari sumbu yang dibasahi minyak tanah. Lampu tempel ini tidak memiliki umur yang panjang karena akan mati jika minyak tanah sudah habis. Setelah ditemukannya lampu listrik, kehidupan masyarakat mengalami perubahan secara sosial dan budaya. Setelah adanya lampu listrik, penerangan pun menjadi lebih terang. Saat ini, masyarakat merasa lebih aman bepergian di malam hari karena jalan-jalan sudah disinari oleh lampu-lampu jalanan. Lampu listrik juga memudahkan para murid belajar di malam hari. Saat ini, masyarakat sudah merasakan manfaat hadirnya listrik dalam kehidupan. Nah, kita lihat perbedaan ketika sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik yang kita rasakan saat ini. Dulu sebelum ada listrik, orang tua kita merapikan pakaian dengan menggunakan setrika arang. Tetapi di saat sekarang kita sudah menggunakan setrika listrik. Itu membuat pengerjaan atau merapikan pakaian lebih cepat. Kemudian sebelum adanya listrik, kita berkomunikasi hanya dengan jarak dekat. Tetapi sekarang kita sudah bisa melakukan komunikasi dengan jarak jauh. Kemudian untuk beraktivitas, ketika dulu sebelum ada listrik kita lebih banyak bekerja pada siang hari. Tetapi ketika sudah ada listrik, tidak hanya pada siang hari saja, tetapi pada malam hari kita juga dapat melakukan pekerjaan. Kemudian dulu sebelum ada listrik kita menggunakan lampu minyak dan itu sangat terbatas. Nah, sekarang ketika adanya listrik kita sudah menggunakan lampu listrik. Kita bisa memakainya sebanyak mungkin, tetapi ingat harus menggunakan dengan sewajarnya saja. Kemudian kita juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pentas seni pada malam hari. Kalau dulu hanya bisa dilaksanakan pada siang hari saja. Nah, itulah beberapa perbedaan ketika dulu sebelum ada listrik dan sekarang setelah adanya listrik. Nah, sekarang anak-anak Ustadz bisa merasakan betapa besar manfaatnya penemuan-penemuan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, sekarang apakah anak-anak Ustadz sudah paham? Baik, sekarang kita lihat pengaruh kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Listrik yang sudah kita nikmati saat ini
itu sangat banyak manfaatnya. Manfaatnya bisa untuk berbagai macam hal. Salah satunya sebagai bagian dari alat transportasi. Zaman dahulu, masyarakat menggunakan pedati, rakit, perahu dayung, dan becak sebagai sarana transportasi. Transportasi tersebut memiliki daya jelajah terbatas sehingga memerlukan waktu yang lama untuk menempuh jarak yang jauh. Saat ini, transportasi semakin maju, seperti mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Nah, transportasi yang ada sekarang ini mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Dulu, alat transportasi hanya membawa manusia saja dan beberapa barang-barang kecil. Saat ini, alat transportasi modern mampu mengangkut barang-barang berukuran besar dan menempuh jarak yang jauh. Nah, begitulah kemajuan transportasi terhadap perubahan sosial budaya. Sekarang kita masuk ke muatan SBDP, yaitu menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Nada merupakan unsur utama terciptanya lagu yang indah. Antara nada yang satu dengan lainnya, terdapat jarak tertentu yang disebut dengan interval nada. Ada nada yang jaraknya setengah, satu, satu setengah, dan dua. Nah, jarak tersebut menentukan kemungkinan variasi nada dalam lagu. Ada banyak penemuan yang diciptakan dan bermanfaat bagi manusia. Salah satu bentuk penemuan tersebut adalah alat musik. Salah satu alat musik yang mungkin sering kamu mainkan adalah recorder. Recorder dapat dikatakan sejenis dengan seruling. Anak-anak Ustadz, tahu kan seruling? Nah, alat musik tersebut menghasilkan bunyi dari getaran udara yang masuk lewat bagian dalamnya. Nah, bagi anak Ustadz di rumah, silakan cari sebuah partitur ataupun not lagu daerah, kemudian pelajari, lalu mainkan di rumah. Nah, sekarang kita tidak hanya sekedar belajar, tetapi juga bisa sambil bermain musik dan juga mengetahui budaya-budaya ataupun lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Menyenangkan bukan? Selanjutnya kita masuk ke muatan PPKN, yaitu menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Anak-anak Ustadz pasti sudah belajar tentang apa itu hak dan penggunaannya. Ayo, diingat kembali. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Nah, bagaimana rasanya jika kita tidak memperoleh hak kita? Misalkan, saat listrik padam. Enak atau tidak? Pasti tidak. Nah, salah satu penyebab pemadaman listrik adalah pemakaian yang berlebihan. Oleh karena itu, kita juga harus menghargai hak orang lain jika ingin memperoleh hak kita, yaitu dengan menghemat penggunaan listrik. Nah, ini beberapa contoh kita lihat. Setelah kita menonton TV, kita harus mematikan. Kemudian, mematikan lampu jika cahaya di ruangan sudah dirasa cukup, supaya tidak terjadi pemborosan. Kemudian contoh lain, jika anak-anak Ustadz
membawa sepeda, kemudian parkirkanlah sepeda dengan tertib di tempat yang sudah disediakan. Kemudian anak-anak Ustadz, jika diberikan ataupun dibelikan buku oleh orang tuanya untuk belajar, maka anak-anak Ustadz harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawab dari anak-anak Ustadz semua? Yaitu menjaga dan merawat buku-buku yang sudah dibelikan orang tua. Setelah selesai belajar, letakkan pada tempatnya, dirapikan. Begitulah kita sebagai anak yang bertanggung jawab. Nah, sekarang pada saat pembelajaran jarak jauh, sudah pasti anak-anak Ustadz diberikan paket data ataupun internet, laptop ataupun handphone di rumah. Nah, sekarang anak-anak Ustadz harus bertanggung jawab dengan apa yang telah diberikan kepada anak Ustadz semuanya. Yaitu gunakanlah fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai itu dapat merusak diri kita dan juga merugikan orang lain. Nah, apakah anak-anak Ustadz sudah paham? Kalau sudah paham, ini harus diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk pada materi terakhir, yaitu pada muatan bahasa Indonesia. Itu materinya membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Sekarang kita harus tahu dulu teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, yaitu pada pembukaan, kemudian deretan penjelas, itu pada isinya, kemudian penutup ataupun kesimpulan. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca terlebih dahulu teks tersebut secara keseluruhan. Setelah itu, kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata ataupun kalimat. Nah, setelah itu kita dapat menyusun kata ataupun kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Nah, itulah materi kita hari ini. Saya doakan anak Ustadz semakin semangat, semakin fokus belajar di rumah. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan bernilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini dulu. Ustadz ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.